Mesopotamia. Mesopotamia dari bahasa Yunani kuno yang berarti tanah di antara sungai-sungai. Terletak di antara dua sungai besar yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Dengan bidang tanah yang panjang dan sempit berbentuk seperti bulan sabit dan tanahnya yang subur. Daerah ini juga disebut bulan sabit subur. Tanah subur ini telah menumbuhkan banyak peradaban kuno yang megah dan secara kolektif dikenal sebagai peradaban Mesopotamia. Inilah peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu yang tertua di dunia. Istilah Mesopotamia itu lebih umum diterapkan untuk semua tanah antara Sungai Efrat dan Tigris, sehingga menggabungkan tidak hanya bagian dari Suriah, tetapi juga hampir semua Irak dan Turki Tenggara. Dataran di sebelah barat Sungai Efrat dan bagian barat pegunungan Zagros juga sering termasuk dalam istilah yang lebih luas Mesopotamia. Mesopotamia Utara juga dikenal sebagai Jazirah, adalah daerah antara Efrat dan Tigris sampai ke Baghdad. Mesopotamia Selatan terdiri dari Irak Selatan, Kuwait, dan Iran bagian barat. Luas kawasan peradaban ini mencapai kurang lebih 6.000 km persegi. Bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru merupakan bangsa-bangsa yang pernah mendiami daerah ini. Mesopotamia meliputi wilayah antara Sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama bersumber dari dataran tinggi Armenia. Kedua sungai ini juga mendapatkan tambahan pasokan air dari banyak anak sungai, dan keseluruhan jaringan sungai ini mengaliri wilayah bergunung-gunung yang sangat luas. Jalur perjalanan darat di Mesopotamia lazimnya menyusuri Sungai Efrat karena tepian Sungai Tigris sebagian besar terjal dan sukar dilalui. Iklim wilayah ini semi gersang dengan perbentangan gurun yang luas di utara serta bentangan daerah berawa-rawa, berlumpur dan bergelaga seluas 15.000 km persegi atau 5.800 mil persegi di selatan. Jauh di ujung selatan, Efrat dan Tigris menyatu dan bermuara ke Teluk Persia. Daerah itu merupakan daerah yang berupa tanah hasil endapan air yang dihasilkan dari Sungai Tigris dan Efrat. Hal ini menyebabkan rakyat di sekitar Sungai Tigris dan Efrat hidup makmur dan sejahtera. Kesuburan dan kemakmuran itu membuat iri hati pada bangsa-bangsa lain yang tinggal di tepi-tepi lembah sungai. Timbullah serbuan-serbuan dari luar yang ingin memperebutkan air irigasi dan tanah yang baik. Bangsa yang mencapai peradaban yang layak pertama kali itu di lembah Sungai Efrat dan Tigris menamai dirinya bangsa Sumeria. Adapun penduduk asli di situ ditaklukkan menjadi budak yang kemudian dikawini pula. Bangsa Sumeria datang dari gurun dan pegunungan di luar Mesopotamia. Usaha pertanian di seluruh wilayah Mesopotamia disokong oleh usaha pergembalaan ternak secara berpindah-pindah. Wilayah Mesopotamia umumnya tidak memiliki batu-batu untuk bahan bangunan, logam mulia, dan kayu. Karena itulah sepanjang sejarahnya yang bergantung pada perniagaan jarak jauh atas hasil-hasil pertanian untuk mendapatkan barang-barang langka itu dari luar wilayah. Di daerah rawa-rawa di selatan, terdapat suatu budaya rumit penangkapan ikan dengan kapal-kapal pengangkut semenjak zaman prasejarah, yang menambah keberagaman budaya Mesopotamia. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Pada dasarnya yang disebut dengan peradaban Mesopotamia adalah peradaban Sumeria itu sendiri. Dikatakan demikian sebab secara umum sebagian besar peradaban Mesopotamia dibentuk oleh bangsa Sumeria. Bangsa-bangsa lain yang datang sesudahnya hanyalah meneruskan dan mengembangkan peradaban yang dicapai oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal yaitu Ur, Erek, Kis, dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya, Sumeria dan Akkadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumeria Akkadia. Campur tangan Sumeria tidak dapat diremehkan begitu saja. Pada saat Akkadia terdesak oleh bangsa Guti, bangsa Sumeria yang mendukung Akkadia sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara dua sungai-sungai itu. Geografi Mesopotamia sangat berdampak pada perkembangan politik di wilayah itu.
Di antara sungai dan kali, orang-orang Sumeria mendirikan kota-kota perdana dengan saluran-saluran irigasinya yang terpisahkan satu sama lain oleh bentangan gurun atau rawa yang luas dan terbuka, tempat berkeliaran suku-suku pengembara. Sejarah politik Sumeria penuh dengan peperangan yang berlangsung tanpa henti. Pada akhirnya, Sumeria pun dipersatukan oleh Eannatum, tetapi persatuan itu rapuh dan gagal bertahan, karena bangsa Akkadia berjaya menaklukkan Sumeria pada tahun 2331 sebelum Masehi, hanya satu generasi sesudahnya. Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran pertama yang mampu bertahan melampaui satu generasi dan menyelenggarakan ahli kepemimpinan raja-raja secara damai. Umur kekaisaran ini relatif singkat, karena ditaklukkan bangsa Babilonia setelah bertahan selama beberapa generasi. Babel tumbuh pesat selama masa pemerintahan Hammurabi. Ia dikenal sebagai pencipta aturan hukum dan segera Babel menjadi salah satu kota utama di Mesopotamia. Kelak Babel disebut Babilonia, yang berarti gapura dewa-dewa. Kota ini juga menjadi salah satu pusat pembelajaran terbesar dalam sejarah. Arsitektur. Batu bata merupakan bahan bangunan yang paling banyak digunakan karena tersedia dekat dan terjangkau. Sedangkan batu bangunan harus didatangkan dari tempat-tempat yang cukup jauh dari sebagian besar kota-kota itu. Zikurat ada bentuk bangunan yang paling menonjol, dan kota-kota seringkali memiliki gerbang-gerbang besar. Yang paling masyhur dari gerbang-gerbang itu adalah gerbang Isitar dari kota Babel yang dibangun pada era Babilonia baru. Dihiasi hewan-hewan yang dibentuk pada batu bata beraneka warna dan sebagian besar kini menjadi koleksi Pergamon Museum di Berlin.